Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membahas bab baru, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Karena materinya cukup panjang, jadi saya akan membagi materi ini menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama saya hanya membahas struktur dan fungsi akar. Oke, langsung aja kita simak materinya. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi, dan memiliki bentuk meruncing. Mungkin ada yang tidak mengerti apa itu buku-buku. Jika Anda memperhatikan bambu, maka bambu itu kan ada ruas-ruasnya gini ya. Nah, ini namanya buku-buku gitu ya. Nah, pada tumbuhan, pada akar ini bentuknya lurus gitu aja ya, jadi dia tidak memiliki buku-buku. Fungsi utama organ akar pada tumbuhan, jadi yang pertama adalah untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, yang kedua untuk membantu menegakkan batang, yang ketiga menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah, dan yang keempat pada tanaman tertentu, akar berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang. Nah, pada tanaman tertentu berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas ya, misalnya pada tumbuhan bakau. Akar memiliki struktur yang amat kuat. Hal ini terbukti dengan kemampuannya untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Kemampuan akar untuk menerobos lapisan tanah disebabkan karena akar memiliki lapisan pelindung yang disebut kaliptra atau tudung akar. Ibaratnya ini helmnya gitu ya. Jadi kaliptra dapat kita temukan pada akar-akar tumbuhan monokotil maupun dikotil. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Nah, berikut saya kasih ilustrasinya. Jadi ini adalah bagian salah satu ujung akar ya. Jadi pada bagian ini, ujungnya ini terdapat tudung akar atau kaliptra. Nah, ini strukturnya sangat kuat sehingga dia bisa masuk hingga ke dalam tanah yang sangat dalam ya. Nah, di atasnya ini ada meristem apikal, yaitu sel-sel yang aktif membelah sehingga akar ini bertambah panjang gitu ya, hingga akarnya bisa menembus jauh ke dalam tanah. Oke, lanjut yang berikutnya. Akar pada tumbuhan dikotil dapat menjalar sangat jauh dari tempat tumbuhnya. Pada tumbuhan karet, akarnya dapat menembus tembok hingga beberapa meter dari tempat tumbuhnya. Kemampuan penjalaran akar ini memungkinkan tumbuhan mengambil berbagai jenis unsur hara dari sekitar tempat tumbuhnya. Nah, ini saya kasih gambarnya. Ini adalah salah satu jenis pohon yang bisa menembus dinding ya. Jadi ini kemampuan akar, meskipun kelihatannya lunak, tapi dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan dia bisa menembus batu. Bagian akar itu terbagi menjadi struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar, akar terdiri atas tudung akar, batang akar, percabangan akar. Nah, kalau percabangan hanya pada dikotil ya. Kalau monokotil itu tidak ada cabang akar karena akarnya serabut. Dan yang berikutnya adalah terdiri atas bulu-bulu akar. Oke, kita ilustrasikan seperti ini gambarnya. Jadi akar, struktur luarnya terdiri dari tudung akar, kemudian terdiri dari batang akar, seperti ini, kemudian cabang akar, jadi cabang akar bisa dilihat di sini ya. Terus yang kemudian bulu-bulu akar, di cabang akar ini ada bulu-bulu halus seperti ini. Nah, ini bulu akar atau rambut akar ya. Tujuannya supaya lebih banyak menyerap air dan garam-garam mineral. Sementara itu, struktur bagian dalam akar terdiri atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Nah, ini kita akan bahas lebih khusus ya. Untuk mengetahui struktur bagian dalam akar, kalian dapat mengamatinya dengan cara membuat irisan melintang pada bagian akar. Nah, seperti ini.
Nah, ini adalah akar dikotil sama monokotil ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Kalau dikotil ini seperti ada huruf huruf plus gini ya, tanda plus gini. Kalau ini dia melingkar. Nah, ini adalah bagian xilem sama floemnya. Nanti akan saya jelaskan apa itu xilem, apa itu floem. Oke, langsung aja kita akan bahas satu persatu ya bagian-bagian akar ini. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, secara umum akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Oke, yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis akar merupakan jaringan terluar akar. Jadi bagian ini ya, bagian dinding terluar ini adalah jaringan epidermis. Sel-selnya tersusun rapat satu sama lain tanpa adanya ruang antar sel. Dindingnya tipis sehingga mudah ditembus oleh air. Epidermis dapat termodifikasi menjadi bulu-bulu akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Termodifikasi itu artinya dia berubah. Gitu ya. Jadi epidermis dapat berubah menjadi bulu-bulu akar seperti ini. Ya, tujuannya untuk memperbanyak bidang penyerapan agar air yang diserap lebih banyak. Ini adalah jaringan epidermis ya. Jadi dia melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah bentuk dari jaringan epidermis seperti ini ya. Jadi susunannya terdiri dari satu lapis sel, tidak bertumpuk-tumpuk, dan dia susunannya sangat rapat ya. Oke, lanjut yang berikutnya, yang kedua adalah korteks. Jadi korteks terletak di bagian bawah epidermis ya ini ya. Jadi ini adalah korteksnya. Bagian ini ya. Jadi jaringan ini terdiri atas lapisan-lapisan sel yang berdinding tipis. Susunan selnya tidak rapat sehingga banyak ruang antar sel sebagai tempat untuk pertukaran gas. Nah, fungsi utama korteks adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, lanjut untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah jaringan endodermis. Endodermis adalah lapisan terdalam dari korteks. Lapisan endodermis terdiri atas selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan silinder pusat. Jadi ini tadi kan korteks ya. Nah, ini adalah silinder pusat. Nah, antara korteks dan silinder pusat terdapat pembatas. Nah, inilah yang dinamakan dengan jaringan endodermis. Jadi pada endodermis terdapat pita Kaspari yang berfungsi sebagai pengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar untuk dialirkan menuju ke silinder pusat. Jadi di bagian sini ya, bagian agak dalamnya ini ada pita Kaspari ya. Jadi ada pita Kaspari yang bertugas untuk mengatur lalu lintas jalannya mineral dan air yang masuk ke silinder pusat. Oke, yang keempat adalah silinder pusat ya atau stele. Nah, di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Ya, ini namanya stele nih. Silinder pusat tersusun atas jaringan pembuluh pengangkut yaitu xilem dan floem. Nah, yang bagian bulat-bulat ini adalah ini floemnya ya. Terus bagian yang membentuk huruf plus ini adalah xilemnya. Nah, xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan termasuk akarnya. Nah, di dalam stele juga terdapat jaringan-jaringan pendukung lainnya seperti perisikal dan parenkim ampulur ya. Sel-sel perisikal berfungsi untuk membentuk cabang akar. Nah, ini adalah bagian pertama yaitu tentang struktur dan fungsi akar. Insya Allah di bagian kedua saya akan membahas struktur dan fungsi batang. Oke, terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.